Halo teman-teman, kami merupakan mahasiswa-mahasiswi jurusan Accounting dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya adalah Jevianti, NPM 1942154. Lalu dengan teman-teman saya, Angeline 1942150, Foni 1942173, Rizkianto 1942188, dan Angeline 1942177. Nah, hari ini tujuan kami membuat video ini adalah untuk men-sharing tentang bagaimana cara budgetingnya Safran's Inc dan lain-lain. Nah, di sini saya yang pertama-tama akan menjelaskan dulu soal dikarenakan kuartal pertama dengan kuartal kedua itu adalah sama. Jadi saya di sini dengan teman-teman saya akan menjelaskan kuartal pertama saja. Lalu sekarang saya akan mulai untuk menjelaskan tentang soal. Nah, sebelum itu Safran's Inc merupakan perusahaan yang memproduksi katup kontrol dalam produksi peralatan lada minyak. Katup kontrol dijual ke berbagai perusahaan teknik gas dan minyak di seluruh Amerika Serikat. Untuk kuartal pertama, Januari, yaitu penjualan sebenarnya adalah sebesar 24.000. Untuk Februari sampai April itu masih estimasi, di mana Februari adalah sebesar 23.000, Maret adalah sebesar 35.000, April sebesar 42.000. Nah, setiap bulan 15% penjualan untuk uang tunai dan 85% dalam bentuk kredit. Pola penagihan penjualan kredit adalah 50% di bulan penjualan itu, 35% di bulan berikutnya, dan 15% di bulan kedua setelah penjualan. Lalu, data berikut berkaitan dengan kebijakan produksi dan spesifikasi manufaktur yang diikuti oleh Safran's Inc. Yang pertama adalah persediaan barang jadi pada 31 Januari sebanyak 14 unit. Persediaan akhir yang diinginkan untuk setiap bulan adalah 18% dari penjualan bulan berikutnya. Markup pada barang adalah sebesar 15% dari biaya. Lalu yang B adalah pembelian persediaan dibayar pada bulan pembelian berikutnya. Lalu yang C, adapun data bahan yang digunakan sebagai berikut. Di sini mereka mempunyai dua direct material, yang satu adalah part oil, yang satu adalah part valve. Untuk penggunaan per unit part oil itu adalah 9 dengan biaya satuan $4,4. Untuk part valve itu penggunaan per unitnya adalah 8 dan biaya satuannya adalah 2,9. Di sini kebijakan inventaris menentukan bahwa bahan yang cukup tersedia di awal bulan untuk menghasilkan 50% dari perkiraan penjualan bulan tersebut. Ini persis jumlah materi yang ada pada 1 Januari. Lalu untuk tenaga kerja langsungnya yang digunakan per unit output adalah 4,5 jam. Biaya tenaga kerja langsung rata-rata per jam adalah $6,3. Lalu selanjutnya adalah overhead. Overhead setiap bulan diperkirakan menggunakan rumus anggaran fleksibel. Aktivitas ini diukur dalam tenaga kerja langsung. Di sini biayanya dibagi jadi biaya tetap dengan biaya variabel. Selanjutnya adalah penjualan bulanan dan biaya administrasi juga diperkirakan menggunakan rumus penganggaran yang fleksibel. Tapi aktivitas diukur untuk penjualan bulanan dan biaya administrasi ini menggunakan unit yang terjual, berarti pakai yang sales yang di atas. Selanjutnya, untuk harga jual unit katup kontrol adalah $124 per unit. Lalu, pada bulan April, perusahaan berencana membeli mesin untuk ekspansi di masa yang akan datang sebesar $62.847. Selanjutnya, pengeluaran rutin bulanan. Nah, pengeluaran rutin bulanan perusahaan ini ada 4, yaitu gaji dan upah sebesar $84.329. Lalu penyusutan pabrik dan peralatan sebesar $4.938. Untuk utilitas itu ada sebesar $940 dan biaya lainnya
ada sebesar $2.934. Lalu pajak properti yang jatuh tempo dan terhutang pada 28 Februari adalah sebesar $8.186. Lalu dia juga ada biaya iklan sebesar 3.000 dan 3.000 harus dibayar pada tanggal 15 Februari. Saldo kas minimum untuk perusahaan ini per periode adalah sebesar $200.000. Nah, kalau misalkan saldo kasnya mengalami kekurangan pada akhir bulan, dia harus meminjam kepada pihak yang ketiga, di mana perusahaan itu harus meminjam dalam kelipatan 10.000. Nah, saldo kas pada 1 Januari itu atau sama dengan saldo kas awal adalah sebesar 100.000. Lalu jika dia meminjam, itu akan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Berarti sampai sini dulu untuk informasi yang ada pada kuartal pertama. Sekarang kita lanjut untuk budgeting. Budgeting perusahaan Sunfresh Inc. dari sales budget, production budget, direct material budget, direct labor hour budget, dan lain-lain. Itu nanti akan jelasin satu persatu. Nah, untuk sales budget akan dijelaskan oleh Foni. Foni, saya persilakan. Baik, terima kasih JP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales budget. Diketahui di soal unit sold-nya untuk Februari yaitu sebesar 23.000, di bulan Maret itu sebesar 35.000, di bulan April itu 42.000. Lalu diketahui juga di soal unit price-nya itu sebesar 124. Jadi di bulan Februari kita kalikan 23.000 dikali 124.000 sebesar 2.852.000, di bulan Maret 35.000 dikali 124.000 sebesar 4.340.000, di bulan April itu sebesar 42.000 dikali 124 itu kita dapatkan hasilnya sebesar 5.208.000. Jadi total seluruh dari sales yang kita dapat yaitu sebesar 12.400.000. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang production budget, di mana bulan Februari diketahui sales-nya sebesar 23.000, ending inventory sebesar 6.300, yaitu kita dapat dari sales-nya kita 23.000 dikali dengan 18%. 18% kita ketahui dari soal. Lalu hasil total net-nya itu sebesar 29.300. Lalu beginning inventory-nya sebesar 14.000. Lalu unit to be produce-nya untuk bulan Februari yaitu 15.300. Kita kurangi total net-nya dikurang dengan beginning inventory. Lalu di bulan Maret kita dapatkan sales-nya sebesar 35.000. Ending inventory-nya sebesar 7.560. Itu kita dapat dari sales-nya sebesar 35.000 dikali dengan 18%. Lalu kita jumlahkan hasilnya menjadi 42.560. Lalu dikurang dengan beginning inventory. Jadi unit to be produce yang bulan Maret kita dapatkan sebesar 36.260. Dan di bulan April sales-nya diketahui yaitu sebesar 42.000. Lalu ending inventory-nya itu sebesar 8.100, kita dapat dari 45.000 dikali dengan 18%, jadi hasilnya sebesar 50.100. Lalu kita kurangi dengan beginning inventory sebesar 7.560, jadi hasil unit to be produce untuk bulan April sebesar 42.540. Jadi total keseluruhannya unit to be produce-nya kita dapatkan sebesar 94.100. Selanjutnya direct
material akan dijelaskan oleh Angeline. Baik, terima kasih Foni, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang direct material budget yang part oil for the first quarter. Yang pertama itu, unit to be produced pada bulan Februari itu 15.300 dapatkan dari production budget. Kemudian per unit usage-nya itu 9. Kemudian production needs materialnya itu 137.700 didapatkan dari 15.300 dikali 9. Kemudian untuk ending inventory-nya itu 157.500 didapatkan dari per unit usage-nya dikali unit sold-nya di bulan Maret 35.000 dikali dengan 50%, kemudian dikali lagi dengan 9. Kemudian hasilnya itu 295.200, kemudian dikurangi dengan beginning inventory 103.500 didapatkan dari unit sold di bulan Februari 23.000 dikali 50% dikali 9. Hasilnya material to be purchased 91.700. Kemudian kita kali dengan unit cost-nya 4,4. Kemudian kita dapatkan total purchase cost-nya itu 843.480 untuk bulan Februari. Kemudian sama juga dengan bulan Maret, unit to be produced-nya 36.280 dikali dengan per unit usage-nya itu 9, hasilnya production-nya itu 326.340, kemudian ending inventory-nya 189.000. Kemudian ditotalin hasilnya dapat 515.340. Kemudian kita kurangi dengan beginning inventory 157.500. Kemudian kita kali dengan unit cost-nya 4,4. Hasilnya dapat 1.574.496 untuk yang bulan Maret. Untuk yang bulan April sama juga, unit to be produced-nya 42.540 dikali dengan per unit usage-nya 9, hasilnya 382.860. Kemudian ditambah dengan ending inventory-nya 202.500. Kemudian dikurang dengan beginning inventory, hasilnya dapat 396.360. Kemudian dikali dengan unit cost 4,4. Hasilnya total purchase cost untuk bulan April 1.743.984. Jadi total purchase cost-nya di kuartal pertama itu adalah 4.161.960. Itu adalah direct material budget untuk yang part oil. Kemudian yang kedua itu untuk yang part valve. Cara hitungnya sama juga, unit to be produced untuk bulan Februari itu 15.300 dikali dengan per unit usage-nya 8. Hasilnya 122.400, kemudian ditambah dengan ending inventory-nya 140.000. Kemudian hasilnya dikurang dengan beginning inventory 92.000, hasilnya dapat material to be purchased 170.400, kemudian kita kali dengan unit cost-nya 2,9. Jadi total purchase cost untuk bulan Februari adalah 494.160. Untuk yang bulan Maret, unit to be produced-nya itu 36.260 dikali dengan per unit usage-nya 8, hasilnya 290.080. Kemudian ditambah dengan ending inventory 168.000, hasilnya 458.080. Kemudian dikurang dengan 140.000 beginning inventory, hasilnya 318.80. Kemudian dikali dengan unit cost 2,9. Total purchase cost-nya 922.400
Kemudian untuk yang bulan April itu unit to be produce-nya 42.540 dikali dengan per unit usage-nya 8, hasilnya 340.320. Ditambah dengan ending inventory 180.000, hasilnya 520.320. Kemudian dikurangi dengan beginning inventory 168.000, hasilnya 352.320, kemudian dikali dengan unit cost-nya itu 2,9. Jadi total purchase cost untuk bulan April adalah 1.021.728. Jadi total purchase cost untuk yang quarter 1 part 5 itu 2.438.320. Dan kemudian untuk yang direct labor budget itu unit to be produced pada bulan Februari 15.300 dari production budget. Kemudian kita kali dengan direct labor hour use per unitnya 4,5, hasilnya 68.850 untuk production hour. Kemudian kita kali lagi dengan direct labor cost per hour-nya 6,3. Jadi hasil total direct labor cost bulan Februari adalah 433.755. Kemudian pada bulan Maret, unit to be produce-nya itu 36.260 dikali dengan direct labor hour use per unitnya 4,5, hasilnya 163.170. Kemudian kita kali dengan direct labor cost per hour-nya 6,3. Jadi total direct cost bulan Maretnya itu direct labor cost bulan Maret itu 1.027.971. Kemudian untuk bulan April, unit to be produce-nya itu 42.540 dikali dengan direct labor hour use per unit 4,5, hasilnya 191.430 dikali dengan 6,3, hasilnya dapat 1.206.009. Jadi total direct labor cost kuartal pertama itu 2.667.735. Kemudian yang overhead budget akan dilanjutkan oleh Fonny. Baik, terima kasih Angelin. Baik, saya akan menjelaskan tentang overhead budget. Di sini diketahui budget DLH-nya kita dapat dari production hour dari direct labor di bulan Februari sebesar 68.850, lalu maintenance-nya sebesar 23.000, supervision itu sebesar 12.000, depreciation itu sebesar 123.900, tax-nya sebesar 3.024, dan other-nya itu sebesar 30.249. Lalu total fix-nya itu kita jumlahkan semua keseluruhannya dari maintenance, supervision, depreciation, tax, dan other-nya sebesar di bulan Februari sebesar 192.173. Lalu variable overhead-nya itu supplies-nya itu kita dapat dari budget DLH dikali dengan 0,74 itu sebesar 50.949. Powernya itu kita dapat dari 68.850 dikali dengan 0,34 sebesar 23.409. Lalu maintenance-nya itu kita dapat dari 68.850 dikali dengan 0,31. Lalu other-nya itu kita dapat dari 68.850 dikali dengan 0,90. Jadi total variable overhead yang kita dapat untuk bulan Februari sebesar 157.666,50. Untuk mencari total overhead budget kita dapat dari total fixed overhead ditambah dengan total variable overhead, jadi kita dapat sebesar 349.839.050.
Lalu yang untuk bulan Maret itu kita dapat 163.170 dari production hour DLH. Lalu maintenance-nya kita udah ketahui di soal sebesar 23.000. Supervision-nya 12.000, depreciation-nya 123.900, tax-nya 3.024 dan other sebesar 30.249. Total fixed overhead yaitu sebesar 192.173 untuk bulan Maret. Lalu variable overhead diketahui di soal supplies-nya itu kita dapat dari 163.170 dikali dengan 0,74. Jadi hasil supplies-nya itu sebesar 120.745.080. Dan untuk power itu kita kali dari 163.170 dikali dengan 0,34. Jadi hasilnya 55.477.080. Dan untuk maintenance itu kita dapat dari 163.170 dikali dengan 0,31. Dan untuk other, jadi maintenance-nya itu sebesar 50.582.70. Dan untuk other itu kita dapat dari 163.170 dikali dengan 0,90, hasilnya yaitu 146.853. Lalu total variable overhead yang kita dapat untuk bulan Maret itu sebesar 373.659.030. Dan untuk mencari total OH-nya kita tambahkan total fixed OH ditambah dengan total variable OH. Jadi kita dapat sebesar 565.832.30. Lalu di bulan April kita dapatkan dari budgeted DLH-nya itu kita dapat dari production hours DLH itu sebesar 191.430 dan maintenance itu sebesar 23.000, supervision 12.000, depreciation 123.900, tax sebesar 3.024 dan other sebesar 30.249. Lalu untuk mencari variabel overhead-nya itu kita kalikan dari budgeted DLH-nya 191.430 dikali dengan 0,74, jadi kita dapat 141.658.20. Dan untuk mencari powernya yaitu kita dapat dari 191.430 dikali dengan 0,34, kita dapat 65.086,20. Lalu untuk maintenance itu kita dapat dari 191.430 dikali dengan 0,31, kita dapat hasilnya menjadi 59.343.030. Dan untuk other kita dapat dari 191.430 dikali dengan 0,90. Jadi total OH yang kita dapat untuk bulan April yaitu total fixed OH ditambah dengan total variable OH-nya menjadi 630.547,70. Dan total keseluruhan dari OH yang kita dapat untuk kuartal 1 yaitu sebesar Rp1.546.219.050. Dan selanjutnya selling and administration expense yang akan dilanjutkan oleh Angelin. Baik, terima kasih Fani. Saya akan lanjut yang selling and administrative expense. Yang pertama itu projected sales-nya bulan Februari itu 23.000. Kemudian untuk fixed cost-nya itu diketahui dari soal, yaitu salaries-nya sebesar 48.400, commission 0,
depreciation-nya 8.450, shipping 0, dan other-nya itu 10.380. Jadi total fixed cost untuk bulan Februari itu 67.270. Dan untuk variable cost, salaries-nya 0, commission-nya itu 6.900 didapatkan dari projected sales 23.000 dikali dengan variable cost komponen yang commission yang ada di soal itu 0,3. Jadi hasilnya 6.900, depreciation-nya 0, kemudian shipping-nya dapatnya dari mana juga sama, jadi totalnya itu 82.800, kemudian untuk other-nya 17.020. Jadi total variable cost untuk bulan Februari itu 106.720. Kemudian untuk total selling and administrative expense di bulan Februari itu total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi hasilnya itu 173.990. Kemudian untuk yang bulan Maret projected sales-nya 35.000, fixed cost-nya diketahui dari soal dan total fixed cost-nya itu 67.270. Kemudian untuk yang variable cost-nya itu untuk salaries 0, commission 10.500 didapatkan dari projected sales bulan Maret 35.000 dikali dengan variable cost komponennya yang commission itu 0,3 diketahui dari soal. Kemudian depreciation 0 untuk shipping dan other juga sama. Cara hitungnya totalnya itu 126.000 untuk yang shipping dan other 25.900. Jadi total variable cost-nya itu 162.400. Jadi total selling and administrative expense di bulan Maret itu 29.670. Kemudian yang untuk bulan April projected sales-nya itu 42.000. Total fixed cost di bulan April itu 67.270. Kemudian total variable cost untuk bulan April itu 194.880. Jadi total selling and administrative expense untuk bulan April adalah 262.150. Jadi total selling and administrative expense untuk kuartal pertama adalah 665.810. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffy. Untuk Jeffy dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ending finished goods inventory budget. Nah, di sini kita harus menghitung dulu untuk satuan harga. Yang pertama adalah untuk part oil, direct material part oil itu adalah sebesar 39,6. Lalu untuk part valve itu adalah sebesar 23,2. Lalu direct labor itu adalah sebesar 28,35. Ini angka didapat per usage per unit dikali dengan harga per unit. Lalu overhead-nya untuk fix ada 6,13, lalu untuk variable adalah 10,31. Jadi total unit cost-nya adalah sebesar 107,58. Dikali dengan finished goods inventory yaitu sebesar 8.100. Jadi total ending finished goods inventory budget adalah sebesar 871.411,47. Lalu selanjutnya untuk cost of goods sold budget. Yang pertama adalah direct material used, kita ada sebesar 5.909.480. Untuk direct labor used itu ada 2.667.735.
Untuk overhead ada sebesar 1.546.219,50. Jadi total budgeted manufacturing cost adalah sebesar 10.123.434,50. Ditambah dengan beginning finished goods inventory 1.506.143,28. Jadi goods available for sale-nya adalah sebesar 11.629.577,78. Lalu dikurangi dengan ending finished goods inventory-nya sebesar 871.411,47. Jadi total budgeted cost of goods sold adalah sebesar 10.758.166,31. Lalu kita masuk ke budgeted income statement. Nah, di sini sales-nya ada sebesar 12.400.000. Cost of goods sold-nya ada sebesar 10.758.166,31. Jadi total gross margin-nya adalah sebesar 1.641.833,69. Nah, dikurangi dengan selling and administrative expense sebesar 665.810, dikurangi dengan interest expense sebesar 1.933,33. Jadi net income-nya adalah sebesar 974.090,35. Di sini untuk interest expense akan dijelaskan pada cash budget. Nah, untuk cash budget di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu Januarinya yang actual, Februari, March, Aprilnya yang estimated. Nah, untuk sales Januari actualnya ada 24.000 unit dikali dengan 124, jadi total 2.976.000. Berarti kan tadi udah dibilang cash sama kredit 15%, untuk cash 85% untuk kredit. Nah, berarti pemecahannya 2.976.000 dikali 15% dapat untuk cash pada bulan tersebut adalah sebesar 446.400. Sedangkan untuk kredit adalah sebesar 2.529.600. Untuk kredit sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu 50, 35, dengan 25%. Nah, untuk current month berarti pada Januari tersebut, kredit sales yang dia terima adalah sebesar 1.264.800. Jadi total cash yang available pada bulan tersebut adalah sebesar 1.711.200. Lalu dikurangi dengan pengeluaran dia. Yang pertama adalah material. Material untuk cost material itu adalah sebesar 20.869,57. Nah, untuk di bulan Januari dia nggak ada beginning inventory. Lalu dia untuk ending inventory-nya adalah sebesar 722.200. Jadi total yang harus dia produksi atau yang harus dia beli adalah sebesar 743.069,57. Lalu kan dibilang pada soal kalau misalkan pembelian pada bulan ini akan dibayar pada bulan depan. Jadi di bulan ini dia nggak ada pengeluaran kas untuk pembelian material. Lalu kita lanjut ke direct labor cost. Direct labor cost pada bulan tersebut itu Januari adalah sebesar 1.077.300. Untuk overhead cost adalah sebesar 553.514. Selling and administrative cost adalah sebesar 170.140. Untuk salaries and wages di bulan Januari itu adalah sebesar 84.329. Lalu depreciation on plant and equipment adalah sebesar 4.938. Utilities-nya adalah sebesar $940 dan biaya lainnya adalah sebesar 2.934. Jadi total kas yang keluar pada bulan tersebut adalah 1.894.095. Nah, jadi di sini pada soal kan ada dibuat beginning balance untuk bulan Januari adalah 100.000. Lalu cash in-nya adalah 1.711.200.
cash out-nya sebesar 1.894.095. Lalu pada setiap periode perusahaan ini harus mempunyai minimum cash balance sebesar 200.000. Jadi total cash yang diperlukan adalah sebesar 2.094.095. Jadi untuk kasus ini pada bulan Januari cashnya minus sebesar 282.895. Jadi dia harus pinjam ke pihak ketiga dalam multiple 10.000. Jadi dia meminjam sebesar 290.000. Yang membuat dia mempunyai ending balance pada bulan tersebut adalah 7.105. Nah, lalu untuk bulan Februari dia mempunyai sales sebesar 2.852.000. Nah, untuk cash dan kredit masing-masing 15% dengan 85%. Lalu berarti pada bulan Februari ini dia mendapatkan 35% kredit sales dari bulan Januari, yaitu sebesar 885.360. Jadi total cash yang available pada bulan tersebut adalah sebesar 2.525.260. Lalu di sini cost pada bulan tersebut untuk material adalah sebesar 20.000. Lalu ending inventory pada bulan sebelumnya merupakan beginning inventory untuk bulan ini. Berarti beginning inventory untuk bulan Februari adalah sebesar 722.200. Lalu dia menginginkan lalu ending inventory-nya adalah sebesar 1.099.000. Jadi total pembelian yang harus dia capai adalah sebesar 396.800. Jadi di sini dia harus membayar pembelian yang dia beli pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 743.069,57. Lalu untuk direct labor cost-nya adalah sebesar 433.755, overhead-nya adalah sebesar 349.839,50. Selling and administrative-nya sebesar 173.990. Salaries and wages sampai others itu sama seperti bulan yang lalu. Tapi pada bulan ini dia ada tambahan, yaitu property tax-nya sebesar 8.186 dan advertising fees-nya adalah sebesar 3.000. Jadi pada bulan Februari dia mengeluarkan kas sebesar 1.804.981,07. Nah, ending balance pada bulan Januari merupakan beginning balance untuk bulan Februari. Jadi dia beginning balance cash-nya pada bulan Februari adalah sebesar 7.105. Lalu cash in-nya sebesar 2.525.260 dikurangi dengan cash out-nya 1.804.981,07. Lalu dia harus mempunyai minimum balance sebesar 200.000. Jadi total cash yang ia perlukan adalah sebesar 2.004.981,07. Nah, di sini kasus ini di bulan Februari dia masih mempunyai kas, yaitu sebesar 527.383,93. Jadi dia harus membayar pinjaman yang ia pinjam pada bulan Januari, yaitu sebesar 290.000 ditambah dengan interestnya yaitu 8% per tahun, yaitu sebesar 1.933,33. Jadi total yang harus dia bayar adalah sebesar 291.933,33. Jadi ending balance untuk kasnya pada bulan Februari adalah sebesar 223.450,60. Nah, untuk bulan Maret dia punya sales adalah sebesar 4.340.000. Cash and credit, cara pembagian cash and creditnya masih tetap sama dengan bulan yang lalu. Akan tetapi pada bulan ini dia mendapatkan credit sales dari bulan Februari dan bulan Januari. Masing-masing 25% dengan 35%. Jadi total available cash yaitu sebesar 3.723.410.
Lalu untuk cost pada material pada bulan ini adalah sebesar 30.434,78. Lalu beginning inventory-nya adalah sebesar 1.099.000. Jadi ending inventory-nya adalah sebesar 3.595.928. Jadi total pembelian yang ia harus beli adalah sebesar 2.527.362,78. Direct labor cost untuk bulan Maret adalah sebesar 1.027.971. Overhead-nya adalah sebesar 565.832,30. Selling and administrative adalah sebesar 229.670. Di sini juga tetap sama, salaries and wages sampai other tetap sama dengan bulan sebelumnya. Jadi total cash out-nya adalah sebesar 2.313.414,30. Beginning balance-nya adalah ending balance dari bulan Februari, berarti 235.450,60. Cash in-nya dikurangi dengan cash out, dikurangi dengan minimum balance, jadi dia masih mempunyai total cash net sebesar 2.513.414,30. Nah, jadi dia masih ada mempunyai cash yang lebih sebesar 1.445.446,30. Lanjut ke bulan April. Nah, di sini April dia mempunyai sales sebesar 5.208.000. Lalu di bulan ini juga dia mendapatkan 35% dari bulan March dan 25% dari penjualan Februari. Jadi total cash yang available pada bulan April adalah sebesar 4.649.380. Di bulan April, cost untuk materialnya adalah sebesar 36.521,74. Beginning inventory-nya adalah sebesar 3.595.928. Lalu ending inventory-nya adalah sebesar 2.399.928. Pada bulan ini, dia tidak perlu membeli barang karena beginning inventory-nya itu cukup untuk memproduksi seberapa banyak yang mau. Maka dari itu, dia mempunyai cash out, yaitu dia harus membayar pembelian pada bulan sebelumnya adalah sebesar 2.527.362,78. Untuk direct labor cost-nya adalah sebesar 1.206.009. Overhead-nya sebesar 630,547,7. Selling and administrative adalah sebesar 262.150. Seperti yang Maret, April, Januari, depreciation salary pay others-nya tetap. Dan pada bulan April ini perusahaan mau membeli sebuah peralatan yaitu sebesar 62.847. Jadi total pengeluaran kasnya adalah sebesar 4.782.057,48. Nah, beginning balance-nya itu ada 1.445.448,30. Kas yang masuk berarti ditambah 4.649.380. Dikurang dengan kas yang mau ia keluarkan sebesar 4.782.057,48. Dikurang dengan 200.000 minimum balance-nya, jadi dia mempunyai kas yang lebih 112.768,82. Nah, sekian cash budget untuk kuartal pertama. Selanjutnya untuk statement financial position akan dilanjutkan oleh Angeline 194277. Angeline, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Jeffrey. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai statement of financial position, tapi yang actual dulu, yaitu pada bulan Januari, di mana asetnya itu terdiri dari current asset dan juga fixed asset. Current asset itu terdiri dari cash,
itu sebesar 446.400 dan account receivable sebesar 2.529.600 dan juga inventory yang tersisa sebanyak 722.200 sehingga total dari current assetnya adalah 3.698.200. Pada fixed asset itu ada equipment yaitu sebesar 500.000 dan juga ada accumulated depreciation equipment sebesar 125.000 sehingga total dari fixed asset adalah 375.000. Maka total dari aset secara keseluruhan adalah 4.073.200. Untuk yang liabilities dan juga equity-nya, pada liabilities ada account payable sebesar 743.069,57 dan juga equity terdiri dari common stock dan juga return earning. Common stock-nya itu sebesar 1.554.081,21 dan return earning-nya itu sebesar 1.776.049,22 sehingga total dari liabilities dan equity-nya adalah sebesar 4.073.200. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai statement of financial position yang budgeted itu pada bulan April, di mana asetnya itu terdiri dari current asset dan juga fixed asset, di mana current assetnya itu ada cash sebesar 1.112.768,82 dan pada account receivable itu sebesar 2.766.750. Inventory-nya tersisa sebanyak 2.399.928 sehingga total dari current assetnya adalah 6.279.446,82. Pada fixed assetnya ada equipment dan juga accumulated depreciation equipment, di mana equipment sebesar 500.000 dan accumulated-nya itu sebesar 125.000 sehingga total dari fixed asset adalah 375.000. Maka total dari aset secara keseluruhan adalah 6.654.446,82. Dan pada liabilities dan equity pada April itu dia tidak memiliki account payable sehingga hanya pada equity yaitu terdiri dari common stock dan juga return earning, di mana common stock-nya itu sebesar 1.4.081,21 dan return earning-nya itu sebesar 5.100.365,61. Maka total dari liabilities dan equity adalah sebesar 6.654.446,82. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai performance report, di mana terdiri dari actual, budgeted, dan juga ada variance-nya. Pada unit produce, di mana actual-nya itu unit produce-nya itu sebesar 112.000 unit, sedangkan budgetnya itu sebesar 94.100. Maka variance-nya adalah 17.900 dan itu bersifat unfavorable. Untuk dari material yang part oil, di mana actualnya itu sebesar 5.425.612 dan budgetnya itu sebesar 4.161.960. Maka variance-nya itu adalah 1.263.652 dan itu bersifat unfavorable. Untuk dari material yang part 12 itu juga actualnya itu sebesar 2.688.732 dan budgetnya itu sebesar 2.438.320, maka sebesar 250.412 dan itu bersifat unfavorable. Untuk dari labornya, di mana actualnya itu terpakai 2.560.200 dan budgetnya adalah 2.667.735. Maka terdapat variasinya itu ada sebesar 107.535 dan itu bersifat favorable. Untuk overhead itu terdiri dari dua, yaitu variable overhead dan juga fixed overhead. Untuk yang variable, actualnya itu sebesar 928.343 dan budgetnya sebesar 464.000 sehingga terdapat variasinya itu ada sebesar 464.343 dan itu bersifat unfavorable. Untuk fix itu actualnya itu sebesar 204.819 sedangkan budgetnya itu sebesar 576.516. Maka dapat variasinya itu sebesar 371.700 dan itu bersifat favorable. Untuk selling dan juga administrative expense itu actualnya itu sebesar 705.352
Sedangkan budgetingnya itu sebesar 665.810, sehingga terdapat variansinya itu sebesar 39.542, dan itu bersifat secara keseluruhannya actual yang kita dapat itu adalah 12.625.058, sedangkan budgetingnya itu sebesar 10.402.634. Maka variansi yang terdapat adalah 2.222.424, dan itu secara keseluruhan bersifat unfavorable. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rizkyanto. Rizkyanto, dipersilakan. Terima kasih Angelin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CVP, CVP analysis. Ini kita akan menentukan break even point. Okay. Untuk mencari break even point kita bisa mendapatkan contribution margin dikurang dengan fixed cost. Nah, contribution margin ini adalah selling price kurang variable cost, kemudian kita kalikan dengan kuantitinya dan dikurangi dengan fixed cost-nya. Nah, untuk selling price dan untuk variable cost kita bisa dapatkan dari, kita ambil dari satu material, kita menggunakan variable cost-nya. Satu material untuk part oil kita menggunakan $39,6, untuk part valve kita menggunakan $23,2, direct labor 28,35, dan variable cost overhead-nya 10,31. Dan jangan lupa kita harus menggunakan variable cost dari selling and administrative expense, yaitu variable cost-nya dari 0,3, dari commission, shipping 3,6, dan other 0,75. Oke, kemudian kita mendapatkan hasil 106,1. Jadi selling price kita yang tadinya 124 kita kurang dengan 106,1, kemudian kita kalikan dengan quantity, maka kita akan mendapat 17,9 Q. Nah, kita pindah ruaskan berarti 259.443, kemudian kita bagikan dengan 17,9, hasilnya mendapatkan 14.494 unit. Oke. Kemudian margin of safety, target sales-nya kita ambil dari projective sales-nya. Oke, kita ambil dari projective sales-nya 23.000, 35.000, dan 42.000. Oke, kemudian kita bisa mendapatkan margin of safety-nya, yaitu target of sales dikurang dengan units yang akan kita dari BEP. Jadi target sales kurang BEP yang unit, kemudian kita bagikan dengan BEP-nya lagi, kemudian kita kalikan 100%. Kemudian untuk yang bulan Maret dan April sama seperti tadi perhitungannya 1,41, 1,9. Untuk target margin of safety by target revenue sama juga seperti tadi rumusnya, yaitu revenue-nya yang bulan Februari 2.852 dikurang 1.797.258,77, kemudian kita bagi dengan 1.797.258,7, kemudian kita kalikan 100%. Oke, selanjutnya untuk static budget, flexible budget, dan actual cost. Nah, static budget yang ini adalah data yang kita buat, kemudian flexible yang kita anggarkan. Static budget adalah biaya yang akan kita anggarkan, kemudian flexible budget yaitu yang barusan kita hitung dari sales budget, production budget, direct material budget, dan seterusnya. Kemudian actual cost itu adalah cost yang sebenarnya. Kemudian untuk variance bagian volume, itu caranya untuk perbedaan antara volume, static budget, dan flexible budget. Nah, yang di sini semua costnya semua sama, hanya berbeda itu di bagian volumenya. Jadi untuk cara mendapatkannya itu flexible static budget dikurang dengan flexible budget. Untuk sales kita dapat 600.000, untuk production budget kita rugi 9.100, direct
material untuk part oil kita rugi 311 dan 960, dan bagian part valve kita dapat 61.680, dari labor 112.735, OH budget kita dapat 96.219,5, dan selling and administrative budget 134.190. Nah, yang negatif berarti unfavorable, yang positif berarti favorable. Kemudian untuk kita mendapatkan efficiency variance-nya bisa kita dapatkan dari actual cost dikurang dengan flexible budget. Oke. Jadi sales kita dapat dari, contohnya sales 13.888.000 dikurang dengan flexible budgetnya 12.400.000. Yang akan mendapatkan hasilnya 1.488.000, dan seterusnya. Yang untuk negatif itu unfavorable dan yang positif itu favorable. Kemudian kita berpindah ke inventory management, yaitu EOQ atau economic order quantity. Kita akan dapat rumusnya akar dari 2 kali ordering cost kali dengan demand dibagi dengan carrying cost. Nah, yang dimana kita akan dapat akar dari 2 kali 5.200 kali 800.046.900 dibagi dengan 5.250, dan akan kita mendapatkan EOQ-nya sebesar 1.237,65 barrel, dan carrying cost-nya untuk barrels yaitu rumusnya dapat EOQ bagi 2 kali dengan carrying cost, yaitu di mana EOQ-nya tadi adalah 1.237,65, kemudian kita bagi 2 dan kita kalikan dengan carrying cost-nya 5.750. Kemudian ordering cost, yaitu demand dibagi dengan EOQ kali ordering cost, yang di mana demand-nya itu 800.046.900. Kemudian kita bagi dengan EOQ-nya 1.237,65, kemudian kita kali dengan ordering cost-nya sebesar 5.200. Kemudian reorder point bisa kita dapat dari weighted average usage in this quarter dikali dengan lead times, yang dimana weighted average usage in this quarter kita dapatkan dari production needs, kemudian kita bagikan dengan 90 karena satu quarter itu 90 hari. Kemudian kita kalikan lead times, itu masa memproduksi barang ini, dan tambah jika ada safety stock kita tambahkan safety stock. Untuk soal ini kita tidak menggunakan safety stock. Kemudian untuk part valve rumusnya EOQ sama seperti tadi, akar dari 2 kali ordering cost kali demand bagi dengan carrying cost, dan kita akan dapat hasil 1.183,04 units. Kemudian carrying cost EOQ bagi 2 kali carrying cost per unit. Oke, jadi seperti tadi EOQ-nya 1.183 bagi dengan 2, kemudian kita kalikan carrying cost-nya 7.100. Kemudian ordering cost demand dibagi dengan EOQ kali ordering cost-nya seperti tadi, yang demand-nya sebesar 752.800. Kemudian kita bagikan di EOQ-nya 1.183,04, kemudian kita kalikan ordering cost-nya sebesar 6.600. Kemudian untuk reorder point-nya weighted average usage in this quarter kali dengan lead times, yaitu sebesar 8.364 kali dengan 9. Sekarang kita mau lanjut ke Kaizen. Nah, tingkat keluar nilai tambah untuk masing-masing aktivitas level aktual yang dicapai dan harga standar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah receiving parts, activity driver-nya adalah receiving order, lalu SQ-nya dan standard quantity-nya adalah sebesar 1.000, lalu actual quantity-nya adalah sebesar 1.400, di mana standard price-nya di sini adalah sebesar 150. Lalu purchasing activity driver-nya adalah purchase order, lalu untuk standard quantity-nya 1.000, actual quantity-nya adalah 1.800, dan standard price-nya adalah $55. Lalu yang ketiga adalah inspecting activity driver-nya inspecting hours. Untuk standard quantity-nya nggak ada,
activity quantity-nya, actual quantity-nya ada 5.500 dengan standard price sebesar 17.000. Di sini ada catatan yaitu aktivitas aktualnya turun 40%. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Angeline. Baiklah, dari yang kita ketahui tadi SQ, AQ dan juga SP, kita juga pertama mencari dulu AU-nya yaitu actual usage-nya. Itu di mana kita dapatnya itu dari, kalau untuk dari recipient parts itu kita ambil dari actual quantity-nya itu sebesar 1.400, kita kalikan 60%, di mana tadi ada notes-nya itu di mana actual activity-nya itu turun sebesar 40%. Maka dapatnya itu adalah 840. Kemudian untuk purchasing berarti 1.800 kita kalikan 60%, dapatnya 1.080. Kemudian untuk yang inspecting 5.500 kita kalikan 60%, maka dapatnya 3.300. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita sekarang pertama-tama akan mencari dulu volume variance dan juga unused capacity variance. Yang pertama kita kalikan dulu SP dan juga SQ-nya, di mana pertama recipient parts-nya itu kita 1.000 dikalikan dengan 150, maka dapatnya 150.000. Kalau yang purchasing, di mana itu SQ-nya 1.000 kalikan SP-nya 55, maka dapatnya 55.000. Yang expecting itu di mana 0 dikali 17, maka dapatnya adalah 0. Setelah kita mencari SP kali SQ, kita yang keduanya kita akan mencari SP kali AQ, yaitu pada recipient parts-nya itu 1.400 kita kalikan dengan 150, maka dapatnya 210. Kemudian yang purchasing kita kalikan 1.800 kalikan dengan 55, maka dapatnya 99.000. Untuk yang expecting 5.500 kita kalikan dengan 17, maka dapatnya 93.500. Itu yang ketiganya kita akan mencari SP dikalikan dengan AU, yaitu standard price kalikan actual usage. Pada recipient parts itu kita kalikan 1.500 dikali dengan 840, maka dapatnya 126.000. Kemudian purchasing itu SP kali AU yaitu 55 kali 1.080, maka dapatnya 59.400. Kemudian pada inspecting kita kalikan 17 dengan 3.300, maka dapatnya 56.100. Untuk mencari volume variance itu kita akan dikurang bagian kedua. Maka jangan recipient parts itu 150.000 kita kurangi dengan 210, maka dapatnya ada selisih 60.000 dan itu bersifat unfavorable. Untuk yang purchasing kita kurangi 55.000 dikurang dengan 99.000, maka dapatnya 44.000 dan itu juga bersifat unfavorable. Untuk yang expecting kita kurangi 0 kurang 93.500, maka kita dapatnya 93.500 dan bersifat unfavorable. Setelah mendapatkan volume variance, kita akan mencari unused capacity variance. Berarti kita akan mengurangi bagian yang kedua dikurangi dengan bagian ketiga. Untuk yang recipient parts itu 210.000 dikurang 126.000, maka dapatnya 84.000, itu bersifat favorable. Untuk yang purchasing, kita akan mengurangi 99.000 dikurang 59.400, maka dapatnya 39.600 dan itu bersifat favorable. Untuk expecting itu 93.500 dikurang 56.100, maka dapatnya 37.400 dan itu bersifat favorable. Setelah kita mencari volume variance dan juga unused capacity variance, kita akan mencari value added dan juga non value. Di mana pada recipient parts-nya itu value added-nya itu kita kalikan yaitu SQ kali SP. Berarti 1.000 dikalikan dengan maka dapatnya 150.000. Yang purchasing yaitu 1.000 dikali 55 dan maka dapatnya 55.000. Dan juga expecting-nya itu ada 0 dikali 17 dapatnya 0. Dan non value itu di mana kita kurangin dulu SQ AQ kurang SQ, kemudian kita kalikan dengan SP. Berarti kalau misalnya pada recipient parts itu 1.400 dikurang 1.000, kemudian kita kalikan price-nya 150, maka dapatnya 60.000. Untuk yang purchasing, kita mengurangi dulu 1.800 dikurang 1.000, kemudian kita kalikan 55, maka dapatnya 44.000. Sedangkan yang expecting, yaitu 5.500 dikurang 0, kita kalikan dengan 17, dapatnya 93.500.
Maka total dari value added dan juga non value added pada receiving parts itu adalah 210.000, purchasing 99.000 dan inspecting adalah 93.500. Untuk yang Kaizen standar di mana di sini diketahui receiving parts-nya itu quantity pada receiving parts yaitu 1.500, itu cost-nya adalah sebesar 225.000. Berarti itu satu quantity itu harganya adalah 150. Sedangkan yang purchasing kuantitinya sebesar 1.350 itu cost-nya adalah 74.200. Maka pada satu kuantiti itu harganya adalah sebesar 55.000. Dan untuk inspecting di mana kuantiti 2.880 itu memiliki cost sebesar 48.960. Maka itu satu kuantiti dapatnya adalah price-nya 17. Maka jika standarnya itu kita menggunakan standar Kaizen ini, kita akan mendapatkan saving pada receiving parts dan juga purchasing. Dimana kalau kuantitinya itu sebesar 5.500, maka cost yang kita save adalah 5.500 kita kalikan dengan 150 dapatnya 825.000. Yang purchasing itu jika kuantitinya itu 185, maka cost yang kita saving adalah 185 unit dikalikan dengan 55, maka dapatnya ada 10.175. Maka yang saving yang kita dapat di mana pada kuantiti 5.685 unit itu cost yang kita save adalah 835.175. Baiklah, sekian penjelasan Kaizen dari saya. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan kami dari budgeting sampai Kaizen. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.